tutorial yang saya berikan untuk mengisi soal di Google Form dengan menggunakan tipe kolaborasi. Saya sudah membuatkan formnya di sini. Jadi di sini sudah ada folder ujian akhir semester, ya, folder ujian akhir, ya, ujian akhir semester di sini. Jadi ada kelas 4, 5, 6 sampai kelas 12. Dan di sini sudah tipenya sudah saya bagi, sudah saya kirimkan ke email masing-masing. Nah, cara membukanya adalah seperti ini. Nanti ketika kita sudah mendapatkan link itu atau ada notifikasi Google Drive, tinggal ketikkan saja Drive, ya, Google Drive di sini. Setelah itu buka dari awal. Nah, kemudian kita klik buka drive Anda. Apabila memang belum masuk ke akunnya, ke drive-nya, silahkan masukkan username dan passwordnya, ya. Jadi passwordnya apa? Biasanya akan ditanyakan password kalau memang datanya tidak tersimpan di komputer itu. Jadi tinggal buka aja di sini, klik. Nah, kemudian akan muncul isi dari drive sendiri dan kita klik pada yang dibagikan kepada saya. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini, folder ujian akhir semester. Nah, seperti ini. Yang ini kita pilih. Nah, di sini sudah ada folder-foldernya 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan berikutnya sama seperti yang saya buat di drive induknya, ya, sama. Lalu kita pilih, misalkan saya pengampu di kelas 4 atau di kelas 5, ya, kelas 4 aja. Saya pengampu di sini, saya klik di sini. Nah, ini awalnya kosong, tidak ada jawaban. Nah, tidak ada isian. Jadi nanti ketika masuk di folder kelas 4, memang pengampu di kelas 4. Nah, kita tinggal klik di kelas 4-nya, kemudian kita buat soalnya. Misalkan di kelas 4 pengampu mata pelajaran matematika, tinggal klik kanan, kemudian Google Form, Google Formulir, di sini klik kuis kosong, ya. Jadi kuis kosong, buat dan bagikan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tab baru, tinggal diganti aja di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengatur form supaya bisa dikerjakan. Ini adalah yang pertama kali dilakukan adalah kita setting di sini, setelan. Kemudian posisinya ini harus jadikan ini sebagai kuis. Jadi posisinya harus ke kanan, ya. Gitu. Kemudian rilis nilai, tidak apa-apa. Klik aja. Jadi biar anak-anak tahu nanti hasilnya berapa. Kemudian pertanyaan tak terjawab ini dikosongkan saja, ya. Nilai poin biarkan tetap seperti ini. Setelah itu nilai poin pertanyaan default, karena jumlah soal yang disepakati adalah 25 pilihan ganda, maka nilai maksimal adalah 100 dan nilai maksimal adalah 100. Maka per poin, satu poinnya itu bisa kita isi 4 langsung. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika membuat kita tidak perlu mengisikan poinnya masing-masing soal. Karena di sini sudah ada nilai poin untuk setiap pertanyaan baru itu sudah 4. Jika 25 maka totalnya adalah 100. Kemudian yang kedua di jawaban, kita klik aja di sini. Nah, ini dinonaktifkan semuanya. Izinkan pengeditan juga nonaktif. Batasi ke satu jawaban ini nonaktif. Kalau kita aktifkan seperti ini, maka nanti kita akan diminta untuk mengisi email. Jadi anak-anak kan tidak semuanya minta punya email, jadi biarkan saja mati seperti ini. Jadi ini tidak aktif, dan ini tidak aktif. Di presentasinya kita klik juga di sini, tampilkan status progres. Nah, diaktifkan tidak apa-apa. Diacak urutan pertanyaan tidak perlu. Kemudian konfirmasi pesan, jawaban Anda telah tercatat. Ini bisa kita ganti. Misalkan kita ganti aja, jawaban sudah disimpan. Nah, kita simpan aja. Oke, jadi setelah selesai mengerjakan, nanti siswa akan melihat tulisan ini, artinya sudah selesai. Tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, kita nonaktifkan saja supaya tidak bisa menjawab lagi. Kemudian
lihat ringkasan hasil, sudah tidak usah menonaktifkan semua. Nah, di sini ada formula default juga tidak perlu. Jika semua sudah seperti ini, maka kita bisa lanjut ke membuat pertanyaannya di sini. Ya. Jadi misalkan ini saya tadi sebagai pengampu matematika, saya tulis aja di sini matematika. Terus di sini ada tulisannya pilih jawaban dengan benar. Nah, kemudian setelah itu kita klik di bagian bawah, kita tuliskan nomor 1 pertanyaannya, misalkan soal 1 ya. Terus kemudian di sini pastikan ini adalah pilihan ganda. Nah, kemudian jawabannya A, kemudian B. Oh, maaf, ada yang lupa. Sebelum kita isi ini ya, sebelum kita isi form ini, kita isi dulu. Biasanya kita pakai nama. Nah, ini saya lupa. Oke, nama peserta dulu. Nama peserta, jawaban singkat aja pilihannya, dan ini harus dijawab, wajib diisi. Dan kemudian di sini ada tulisannya posko. Nah, posko ini kita pilih yang drop down ya, kita isi drop down. Di sini mesti semuanya harus seperti ini ya. SKP KRY, ini SKP karyawan, kemudian SKP reguler, kemudian posko dari Blimbing dulu, kemudian Bunul, Tolehan, Purwantoro, lalu Cemoro Kandang, Cipto Mulyo, dan Mojopuro. Nah, ini ada Mojopuro. Nah, sedangkan untuk pondok homeschooling kita tuliskan aja di sini pondok atau homeschooling. Sudah ini aja. Jadi ketika siswa itu tidak berasal dari semua ini, maka berarti mereka berasal dari pondok dan homeschooling, dan ini wajib diisi. Nah, baru setelah itu kita akan klik di sebelah sini dan pertanyaan tadi ya, soal 1 ini A, kemudian ini B, C, D. Untuk kelas 1, 2, untuk kelas 4 dan 5, untuk kelas paket A ya, paket A dan paket B itu hanya sampai 4 pilihannya, sedangkan paket C itu sampai E. Kalau paket A dan B itu sampai D, kalau paket C itu sampai E. Dan ini kita sudah tidak perlu mengisi poinnya karena poinnya sudah muncul sendiri 4 poin. Tinggal nanti jika ada kunci jawaban, kita klik di sini, pastinya ada kunci jawabannya ya. Jangan lupa wajib diisi ya, kunci jawaban. Nah, ini tidak perlu diganti. Misalkan jawabannya adalah B, kita tentang aja B, setelah itu selesai. Nah, jika sudah selesai, kita klik tambah lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi nomor 2, soal 2, opsinya juga sama, A, B, C, dan D titik ya. Itu lalu wajib diisi dan jawabannya misalkan C. Nah, sudah gitu aja. Jadi nanti tinggal seperti itu, selanjutnya bisa saya cek setelah semuanya sudah selesai. Saya tunggu karena ujiannya perkiraan adalah tanggal 12 Desember, jadi segera saja biar bisa dicicil. Terima kasih, gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.